Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus dengan harga 300-an rupiah yang membagi dividen 12%. Nah, saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham NRCA atau PT Nusa Raya Cipta. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, PT Saratoga merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan ini dengan kepemilikan sekitar 6,9% dan mayoritas masih dipegang oleh pemegang pengendalinya yaitu SSIA Group sebanyak 63%. Nah, sebagai informasi, jika PT Saratoga punya sahamnya, biasanya dividennya akan dibagikan cukup besar dan itu terbukti dengan saham NRCA ini yang membagi yield 12%. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, NRCA merupakan perusahaan konstruksi dengan pengalaman lebih dari 53 tahun dan punya kantor cabang di Surabaya, Medan, Semarang, dan Bali. Untuk detail lengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Intinya, mereka bergerak di bidang konstruksi bangunan komersial dan industri, serta di bidang konstruksi infrastruktur. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja keuangannya dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2020, laba NRCA terus naik, tapi belum bisa sebaik tahun 2018 dan 2019. Itu teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini, di mana laba bersih di tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021. Tapi kinerja 3 tahun ini belum bisa sebaik kinerja tahun 2018 dan 2019. Untuk aspek likuiditasnya juga perlu diwaspadai. Bisa teman-teman lihat di sini, dengan jumlah liabilitas yang mencapai 1 triliun, saham ini memiliki ekuitas 1,1 triliun. Artinya, debt to equity rasionya hampir 100% atau sudah 91%. Untuk aspek kasnya juga hanya 574 miliar rupiah, yang mana angka ini lebih kecil dibandingkan jumlah liabilitas yang mereka miliki. Kemudian dari aspek laba ruginya, perusahaan ini perlu lebih meningkatkan growth pendapatan atau menekan biaya pokoknya. Kenapa? Karena pendapatan naik 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi beban pokok pendapatannya juga naik 6,9%. Atau dengan kata lain, hampir mendekati growth pendapatan yang mereka hasilkan. Sehingga di masa depan bisa saja beban pokok pendapatannya secara nominal akan naik lebih besar dibandingkan pendapatan. Dan hal itu akan berpengaruh kepada pencapaian labanya. Untuk saat ini memang tidak terlalu berpengaruh karena laba usahanya masih bisa mengalami peningkatan oleh sebab nominal pendapatannya tumbuh lebih besar dibandingkan beban pokoknya. Laba bisa naik 21% karena pendapatan yang tumbuh, tapi dalam jangka panjang perusahaan perlu lebih meningkatkan kinerjanya lagi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini merupakan beberapa target perusahaan di tahun 2023. Yang pertama, fokus mengembangkan dan mempertahankan usaha jasa konstruksi yang merupakan main bisnis mereka. Yang kedua, secara proaktif mencari peluang dalam proyek pemerintah. Dan tentunya hal ini bisa membuka peluang mengingat Sandiaga Uno yang juga merupakan pemegang saham Saratoga berada di dalam pemerintahan. Yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan tentu hal itu harus mereka lakukan agar biaya pokoknya tidak naik sebesar penjualannya. Keempat, meningkatkan ataupun mempertahankan pasar yang ada, tentu saja untuk meningkatkan penjualannya. Yang kelima, lebih proaktif dalam mencari peluang proyek baru. Ini merupakan salah satu aspek yang mereka harus lakukan untuk mendongkrak pendapatan perusahaan. Dan yang keenam, membangun kerjasama mitra dengan pihak asing, swasta maupun BUMN. Kemudian kita lihat target penjualan perusahaan di tahun 2023. Mereka menetapkan target pendapatannya 2,1 triliun rupiah. Nah, jika kita lihat kenyataannya, hingga bulan Juni tahun 2023, realisasi pendapatan sekitar 1,2 triliun. Dengan kata lain, jika diproyeksikan di akhir tahun menjadi 2,4 triliun rupiah. Kesimpulannya, perusahaan diharapkan bisa mencapai target pendapatan hingga akhir tahun. Sekarang kita lihat tentang kinerja labanya. Dalam 3 tahun terakhir tumbuh dan perusahaan konsisten bagi dividen setiap tahun. Itu teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Meskipun seperti yang sudah dibahas tadi, di tahun 2021 sempat mengalami sedikit penurunan. Dan ingat, kinerja di tahun 2023 ini belum bisa sebaik kinerja sebelum pandemi.
Untuk angka dividen yield sangat besar dengan angka 12% dan valuasi PBV-nya juga masih 0,7 kali. Yang berarti dengan harga 350 saham ini dijual lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Tapi sayangnya rasio debt to equity rasionya sudah di atas 90% yang mencapai hampir 100%. Selain itu, aspek rasio profitabilitas cukup rendah dengan angka ROE dan NPM di bawah 10%. Untuk harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir masih turun 21%, tapi selama tahun 2023 sudah naik 15%. Menurut saya hal ini disebabkan juga karena ada sentimen dividen besar yang dibagikan. Secara probabilitas tidak ada yang menarik dengan saham NRCA ini untuk bulan Januari hingga bulan Desembernya. Nah, untuk historical PBV, meskipun PBV-nya masih di bawah 1 kali atau sekitar 0,76 kali, tapi secara historical sudah di atas rata-rata 3 tahun terakhirnya. Rata-rata PBV 3 tahun terakhir adalah 0,66 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada 0,76 kali. Dulunya sempat di bawah 0,61 kali. Kesimpulannya, NRCA merupakan salah satu perusahaan dengan skala yang belum terlalu besar. Yang membuat saham ini menarik di tahun 2023 adalah karena bagi dividen dengan yield yang besar. Tapi sayangnya kinerja tahun 2023 belum sebaik kinerja sebelum tahun 2020. Untuk itu saya menduga kenaikan harga di tahun 2023 lebih karena sentimen dividen yield yang besar dan tidak diikuti dengan kinerjanya. Jadi, jika kamu ingin beli saham ini sebaiknya tunggu dulu, karena secara historical PBV terlihat sudah di atas rata-ratanya juga. Demikianlah pembahasan singkat saham NRCA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Yang ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.